Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita semuanya berada pada sore yang luar biasa ini. Apa kabar? Kita boleh bertemu kembali pada sore yang indah karena anugerah dan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Ya, mari kita mau tetap datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan, permasalahan apapun yang silih berganti yang kita hadapi dan kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Mari bersama dengan saya kita satukan hati untuk menyembah bersama-sama. Buka hatimu, kita mengundang Roh Kudus menjamah dan mengurapi setiap kita.
kasih Bapa dalam surga. Engkau ada karena untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Hingga pada hari ini kami tetap boleh kuat. Hingga hari ini kami boleh tetap teguh dan tidak goyah. Walaupun sekeliling kami yang tidak dapat memberikan kepastian. Tetapi di dalam nama Yesus ada kepastian, ada kekuatan, ada penghiburan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah pada sore hari ini kami mau lebih Tuhan mengerti akan firman-Mu. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang baru. Dan kami mau tetap berjalan maju ke depan. Kuat menghadapi setiap goncangan. Karena kami tidak berjalan sendiri. Tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya dan mau mendengar daripada kuasa firman Tuhan mengatakan amin. Saudara, sungguh sore hari ini adalah sore yang indah di mana kita boleh bertemu kembali, kita tetap boleh mengalami di dalam apapun situasi yang tidak menentu. Tapi kami tetap boleh berdiri, kami tetap mau kuat bersama dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu tema daripada sore hari ini adalah kuat menghadapi goncangan. Mari saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Haleluya. Ya saudara, mungkin kalau kita melihat di sekeliling kita, ada keraguan, ada ketakutan, karena semuanya tergoncangkan. Tetapi firman Tuhan saudara, ya dan amin. Tuhan izinkan semua yang terjadi itu. Supaya kita mau datang kepada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Untuk mampu menghadapi goncangan-goncangan yang ada, ancaman dari sakit penyakit, ya, juga resesi yang terjadi, memikirkan bagaimana kalau hari ke depan akan lebih parah lagi. Pikiran mau tidak mau dicekam oleh ketakutan. Melihat kondisi dunia yang sedemikian, ya, seperti yang dialami saat-saat ini, membuat semua orang berada pada sebuah ketakutan. Ya, oleh karena itu saudara, kita bisa melihat kembali kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya saudara, firman Tuhan adalah suara Tuhan. Dan dikatakan, ya, tetap kita mau mengucap syukur. Karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan izinkan suatu tekanan, goncangan terjadi. Ya, di dalam hidup ini percaya dan yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah selalu menyertai hidup umatnya. Tuhan izinkan situasi yang sulit terjadi untuk menunjukkan kemuliaannya, untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan kemampuannya, dan mujizat serta berkatnya tetap ada. Ya saudara, dan itu tidak pernah kita duga. Supaya dia dapat menyatakan kuasanya di tengah-tengah goncangan yang ada. Ya, bagaimana kita menjadi anak Tuhan? Untuk kita boleh mampu bertahan
pada situasi yang menggoncangkan ini. Mari kita belajar akan beberapa hal, yaitu yang pertama, berpeganglah pada firman Allah dan kebenaran. Ya saudara, kita tidak dapat lari kemana-mana. Ya, saudara tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara dan saya. Kita mau lari kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya yang luar biasa. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15a. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya saudara, kalau kita ada yang sudah dididik oleh orang tua sejak kecil melalui firman Tuhan. Ya, dan di dalam firman Tuhan itu ada hikmat Tuhan. Yang perlu saudara ketahui adalah apa hikmat Tuhan itu. Banyak orang yang tidak mengerti saudara. Ya, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hikmat adalah awal daripada takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami satu pengurapan, mendapatkan satu hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga kita mampu untuk menerapkan, ya, dan mengerti pada waktu kita membaca firman Tuhan. Ya, tahu-tahu hikmat itu turun atas kita. Ya, sangat penting saudara. Kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan di saat goncangan itu terjadi. Oleh karena itu kembalilah kepada firman Tuhan dan temukanlah firman Tuhan itu. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 7 dan 8. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Saudara, firman Tuhan itu memberikan jawaban. Pada waktu masalah yang sulit, pada waktu kita mencari jalan keluar atau memutuskan suatu tindakan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Maka melalui firman yang Tuhan sudah berikan, kita tahu keputusan apa yang kita ambil. Seperti apa yang tadi yang sudah kita baca. Ya, jadi tetap tinggal dalam firman ketika kita menghadapi situasi tertentu. Dan terapkanlah firman itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetaplah tinggal di dalam firman. Karena sebagai manusia, kita tendensi melakukan segala-galanya, mengambil keputusan, bertindak dengan kekuatan sendiri, dengan kehendak sendiri. Kembalilah kepada firman. Temukanlah firman, lakukanlah. Ya, kalau kita menerapkan firman itu, kita akan mengenal sebenar-benarnya apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak salah jalan. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa kebenaran yang kita dapatkan daripada firman Tuhan itu akan membebaskan saudara dan saya dari setiap pergumulan atau persoalan yang terjadi. Supaya saudara dan saya mengalami kemenangan. Tidak ada hal yang lebih benar saudara. Hanya di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita tahu semuanya saat ini benar-benar situasi yang tidak menentu dan menggoncangkan. Ya, ketakutan akan hari depan yang tidak menentu. Ya, mari, apa tindakan apa yang saudara dan saya lakukan di dalam goncangan yang seperti itu? Mari, mata kita tertuju kepada Yesus. Kembali kepada firman-Nya. Kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dan ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, baca sekali lagi ayat ini, rekam dan tanamkan di dalam hatimu. Karena ayat ini sungguh-sungguh bermanfaat, ya, powerful di dalam menjalani hidup ini. Sedemikian saudara, ada seseorang yang belum pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mengerti akan firman Tuhan, tetapi dia bisa menceritakan suatu kisah. Ya,
Pada suatu hari seorang pelancong dari Inggris bertanya kepada seorang penduduk setempat, apakah dia pernah membaca Alkitab? Dan orang itu menjawab, tidak, saya tidak pernah membaca Alkitab. Ya, tetapi saya pernah melihatnya. Di mana engkau melihatnya? Oh, saya mempunyai seorang tetangga yang mempunyai perangai yang sangat buruk. Ya, dia menjadi teroris bagi tetangganya. Ucapannya kasar, dia pun seorang pengisap candu, kriminal, dia adalah binatang buas bagi sesamanya. Ya, saudara, kalau sampai orang itu dikatakan demikian kan sudah perbuatannya sangat luar biasa. Ya, yang tidak bagus, yang tidak baik sampai dikatakan kriminal ya, dan seperti binatang. Tetapi ajaran Yesus dalam firman-Nya yang dia baca. Saudara, orang yang mempunyai tabiat sedemikian itu satu hari dia membaca firman Tuhan. Dan tetangganya itu melihat. Dan terjadi satu perubahan. Orang yang dikatakan kriminal ini tadi, tiba-tiba dia stop. Dia tidak mengisap candu lagi. Perbuatannya yang jahat, dia stop. Tidak melakukannya lagi. Ya saudara, sejak dia membaca Alkitab. Dan tetangganya memberikan kesaksian. Kalau begitu, Alkitab itu baik. Karena orang yang jahat itu sudah diubah total hidupnya setelah membaca Alkitab. Jadi, kehidupan daripada orang tersebut menjadi berkat. Sangat bertolak belakang. Karena sebelumnya dia tidak membaca Alkitab dan setelah dia membaca Alkitab, perangainya sudah berubah total. Ya, saudara, ini adalah kesaksian yang indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Orang yang mengatakan hal itu bukanlah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang bersaksi itu menyaksikan tetangganya yang jahat itu bukan orang dalam Tuhan. Ya, tetapi dia bisa terbawa karena melihat perangai seseorang yang diubahkan karena membaca firman Tuhan. Ya, sungguh firman Tuhan itu bermanfaat bagi setiap kita yang mau membacanya. Pertanyaannya, sudahkah kita selalu menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk menelitinya, terutama sebagai anak Tuhan, saudara harus mau mengerti akan firman yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Ya, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, saudara tidak punya waktu untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kehidupan kita akan kosong. Ya, tetap manusia daging ini yang akan menguasai hidup kita. Sekeliling kita, kenikmatan hidup, ya, semua yang glamur itulah yang menjadi fokus hidup kita. Karena kita tidak mengerti, ya saudara. Tetapi kalau kita mau bayar harga, mulai membaca dengan firman Tuhan, dan kemudian urapan Roh Kudus turun dalam hidup kita, itu akan mengubah perangai, pikiran dan hati kita yang dulunya tidak mengerti apa-apa. Mari saudara, setelah Anda mendengar akan firman ini, kita mau mencoba. Melangkah, mencari daripada suara Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya membangun persekutuan dengan Tuhan. Dengan Yesus terus menerus. Konsisten ya saudara. Kalau kita tidak konsisten tidak bisa. Ya, itulah apa yang dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, otomatis kita akan mengalami kehausan. Dan kita mau bersekutu dengan Tuhan terus menerus. Mari kita baca di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, luar biasa dikatakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, mengapa? Orang ini percaya, dia pasti yang mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan terus menerus. Ya saudara, karena di dalam persekutuan itu tadi, manusia roh kita bersekutu dengan roh Tuhan. Karena Yesus itu adalah roh. Kalau hidup saudara dan saya tidak hidup di dalam roh, ya,
maka semuanya itu tidak akan connect, saudara. Tidak akan terhubung. Ya. Tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus, sebenarnya kita ini kosong. Kita hanya wujud manusia, kita mengaku Kristen, kita mengaku anak Tuhan dan sudah dibaptis. Tetapi tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah membaca Alkitab. Sesungguhnya hidup kita itu seperti boneka, saudara. Ya, jadi apapun mengatakan dirinya itu Kristen. Tapi sesungguhnya Kristen yang kosong, yang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Tidak ada urapan sekalipun. Ya, kita nggak cukup, saudara. Hanya bersekutu dengan Tuhan 1 kali setiap pagi, setiap hari. Tidak cukup. Ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Di mana saudara ada waktu. Mungkin Anda lagi mengendarai mobil. Di dalam mengendarai itu Anda bisa memuji, menyembah. Ya, di mana di waktu Anda memasak, di mana Anda membersihkan rumah. Keluar pujian, penyembahan. Dan itu terus ada persekutuan yang luar biasa. Anda tidak akan merasakan kelelahan di dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Ya, ini secara khusus bagi kaum ibu. Karena saya melakukannya, saya tahu pekerjaan seberat apapun, saudara. Tetapi apabila saya lakukan dengan pujian, dengan penyembahan, tidak terasa semuanya akan selesai. Dan tidak akan membuat kita lelah. Mari mulai sekarang. Ya, para ibu, mungkin tugasmu begitu berat dengan mendidik anak-anak, membersihkan rumah, ya, atau apa saja yang harus selesaikan sebagai tanggung jawab seorang ibu. Libatkan Tuhan di dalam setiap langkahmu. Maka engkau akan melihat kebesaran Tuhan, pengurapan Tuhan. Dan engkau tetap ada sukacita di masa-masa yang sulit ini. Ya, saudara, sedemikian rupa kita melihat Tuhan Yesus. Ya, teladan yang sempurna bagi Anda dan saya. Bagaimana Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari, ya, hari masih gelap, dia sudah duduk untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, siang hari di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan mujizatnya. Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan datang kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Malam hari ketika kebanyakan orang sudah tidur, ya, Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapanya. Sangat luar biasa. Karena itulah kunci daripada kita mengalami satu kepenuhan roh sehingga kita tidak kosong lagi, saudara. Ya, ada suatu kisah nyata seseorang yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan banyak orang mati. Sungguh sangat luar biasa. Dan dia berkata, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit, tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa doa. Sungguh luar biasa. Ya, jadi tidak heran jika orang-orang besar yang dipakai Tuhan luar biasa itu memiliki kehidupan intimasi dengan Roh Kudus yang kuat dan mantap. Ya, dan itu menghasilkan kuasa yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa penting sekali bagi kita untuk terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Membangun persekutuan yang intim, yang konsisten dengan Tuhan. Sehingga manusia roh kita semakin dikuatkan, ya, dibangun untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, sehingga hidup kita tetap kuat dan tidak akan tergoncangkan oleh badai apapun. Ya, yang misalnya pada saat COVID-19 ini yang belum selesai hingga hari ini. Ya, kita serahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan, Dia yang memegang kendali atas muka bumi ini. Ya, bagaimana saudara dan saya? Apakah ada yang merasakan hidup kita dilanda oleh badai yang dahsyat, menggoncangkan keluarga, menggoncangkan pikiran kita? Perkuat dan pertajam manusia rohani kita. Ya, sehingga kita sanggup untuk menarik kuasa dari tahta maha tinggi untuk menenangkan badai yang terjadi pada saat ini.
Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi dan turun di dalam hidup kita, yang berseru-seru, yang mempunyai intimasi bersama dengan Tuhan, yang mempunyai hubungan intim dengan Roh Kudus. Mari kita melakukan itu. Ketika manusia roh kita itu kuat, maka apa yang tidak mungkin bagi orang lain bisa kita lakukan bersama dengan kuasa Allah. Amin. Ya, jadi di dalam diri setiap Anda itu ada kuasa untuk mengalahkan badai kehidupan. Kuncinya, apakah kita mau membayar harga, mempunyai waktu, ya, dengan konsisten. Manusia roh kita terus bersekutu dengan roh Tuhan. Sekali lagi, maka kuasa Roh Kudus akan mengurapi hidup kita dan akan memberikan ledakan-ledakan dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah Anda pikirkan dan bayangkan pasti terjadi di dalam hidup kita. Ya, mungkin Anda protes mendengar hal ini, ya, mungkin karena kita tidak mau membayar harga, mungkin Anda sudah katakan, saya sudah berdoa pastor, saya sudah memohon, Tuhan tahu hatimu. Mengapa kalau sampai hari ini kita terombang-ambing oleh situasi, pada waktu kita dipuaskan oleh dunia, kita tenang. Ya, kita merasa puas. Bisa terisi keinginan daging kita. Tetapi pada satu saat benar-benar kita sadar bahwa masalah kita itu belum selesai. Jadi kita ini ditipu, saudara. Ditipu oleh kenikmatan dunia. Tetapi persoalan yang sebenarnya yang saudara pikirkan, yang saudara rindukan jawaban doa, tidak pernah terjawab. Why? Koreksi diri. Apakah Anda sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Lihat Esther. Untuk dia menyelamatkan bangsanya, berarti Esther itu mempunyai satu pergumulan yang besar. Dia berpuasa 3 hari 3 malam, bahkan dia mengatakan kepada dayang-dayangnya, berpuasalah untuk aku. Kalau seandainya aku harus mati, aku akan mati. Saudara, apakah Anda sudah berjuang, bergumul untuk engkau mendapatkan jawaban dari permasalahanmu sedemikian rupa? Atau Anda lari kepada kenikmatan hidup? Anda lari untuk memuaskan daging kita? Tetapi masalah kita tidak pernah selesai. Akhirnya kalau kita sadar, oh iya, Tuhan belum menjawab doa. Persoalanku belum pernah selesai. Kesalahannya terletak di dalam diri orang itu sendiri. Karena tidak pernah mau sungguh-sungguh membayar harga, bertemu muka dengan Tuhan. Saya percaya bagi mereka yang sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Mari saudara, koreksi diri kita masing-masing. Jangan komplain kalau masalah kita belum terjawab hingga hari ini. Ya. Yang ketiga, berjalanlah dengan iman. Kita akan melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara sudah tahu akan definisi iman? Saudara boleh baca kembali, ya. Rekam di dalam hatimu. Berjalan dengan iman bukan dengan apa yang kita lihat. Ya, karena yang tidak terlihat itu jauh lebih dahsyat dari apa yang tidak terlihat. Ya, contohnya kita bisa melihat oksigen, saudara, tetapi kita tidak akan tetapi kita akan mati bila oksigen itu tidak ada. Ya, kita tidak bisa melihat oksigen. Tetapi kita akan mati kalau oksigen itu tidak ada, ya, kalau oksigen itu menghilang. Beberapa anak Tuhan sulit berjalan dalam roh, ya, dan percaya pada pimpinan Allah. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu bisa memimpin. Yang sering mereka ragukan bukan apakah Allah benar memimpin, tetapi bagaimana cara Allah memimpin. Mereka lebih memakai kepada pikirannya, saudara. Ya, mereka lebih memakai dengan kekuatan apa yang ada di dalam benaknya. Saudara, biasanya Allah memimpin melalui 5 jalan utama. Yang pertama, Tuhan memimpin anak-anaknya,
orang yang percaya melalui firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu saudara membaca firman Tuhan itu disertai dengan doa. Ya, ada sesuatu yang berkata di dalam hati kita. Ada rema, ya. Dan tahu-tahu saudara, pikiran kita timbul hikmat. Dan hikmat itu datang daripada Tuhan. Kadang Tuhan juga berbicara melalui peristiwa, ya. Dan juga melalui kesaksian yang kuat yang ada di dalam batin kita. Oleh karena itu, mari kita mengoreksi diri. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memimpin kita. Kalau kita peka, kalau kita mau bertanya dan meminta, Tuhan tuntunlah jalanku, tunjukkanlah jalanku. Apakah saudara sudah baca firman Tuhan? Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mempunyai intimasi dengan Tuhan, sangat mustahil engkau mendapatkan pimpinan di dalam kehidupan kita untuk melangkah hari-hari ke depan. Ya, saudara. Suatu peristiwa kadang itu menunjukkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kadang kita itu tidak peka. Ya, kita abaikan. Apa yang terjadi di sekeliling kita, kita abaikan. Padahal di situ Tuhan berbicara. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Doss. Dia melakukan perjalanan penginjilannya ke Filipina pada tahun 1962. Pada waktu itu perahu layar yang ditumpanginya, itu perahu sudah sangat tua. Dia bersama 9 orang yang lain. Tiba-tiba badai yang keras terjadi. Sehingga semuanya mengalami ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan Charles Doss ini? Dia keluar dari kamarnya dan dia pergi ke geladak. Semua orang mengatakan jangan keluar karena begitu besarnya angin badai yang terjadi. Dan pada waktu Charles Doss ini keluar ke geladak, itu binatang-binatang liar, laut daripada dalam laut itu keluar semua ke geladak. Ya saudara, dan itu sangat mengerikan sekali. Ya, pada waktu itu hamba Tuhan Doss ini mengatakan dia menghardik badai yang ada. Dia katakan di dalam nama Tuhan Yesus segala angin badai jadilah reda. Ya, maka pada waktu itu juga mujizat terjadi. Badai itu menjadi reda. Goncangan yang dari luar yang biasanya sangat hebat itu bisa menjadi tenang kembali. Saudara, perubahan alam yang terjadi itu adalah sesuatu yang misterius yang bisa diteduhkan pada waktu itu juga. Sampai dari kapten kapal itu mengatakan, pasti orang ini punya magic, pasti orang ini punya mantra-mantra. Ya, saudara. Tetapi setelah kapal itu mengalami ketenangan dan boleh melanjutkan perjalanannya dan merapat ke Filipina, hamba Tuhan ini bersaksi bahwa apa yang dia lakukan tadi untuk meredakan, untuk berdoa supaya angin badai tadi menjadi teduh, itu adalah kuasa doa. Karena dia tahu siapa juru selamatnya. Dia tahu Yesus tetap hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu hal itu diceritakan, maka kapten dari kapal itu menyerahkan diri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan dibaptis. Ya saudara, bagaimana kehidupan Anda dan saya? Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita belum sebagai pelaku untuk melakukan seperti apa yang Yesus ajarkan. Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa. Tetapi kita semua sudah diberi kuasa untuk bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Oleh karena itu satu pertanyaan yang besar. Kalau pada waktu Anda menghadapi badai topan di dalam kehidupanmu, kita komplain, kita marah, kita kecewa. Mengapa kita tidak kembali kepada firman Tuhan?
Mengapa kita tidak melakukan hubungan intim, bayar harga, ya, dan beriman bahwa Yesus sanggup meneduhkan angin badai di dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara, setelah Anda mendengar firman Tuhan ini, lakukanlah seperti apa yang Yesus ajarkan di dalam firman-Nya. Ingat, Yesus tetap hidup dan Dia ada menyertai Anda dan saya di dalam masa-masa sulit sekalipun. Dia tetap ada. Ya, lakukanlah semua doa-doa Anda akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Asal kita mau berdoa. Ya, tataplah semua apa yang belum terjadi yang menjadi mimpi-mimpi indah. Engkau mengharapkan keluargamu selamat, tetapi belum terjadi. Engkau mengharapkan finansial supaya diberkati luar biasa, itu juga belum terjadi. Ada mimpi yang indah, ya, harapan-harapan yang indah ke depan belum terjadi. Mulai saat ini, katakanlah firman Tuhan. Katakanlah doamu dengan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, persoalanku sudah selesai. Terima kasih Tuhan, segala sakit penyakit ini sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ubah hidupku. Engkau sudah buka terobosan sehingga semua jawaban doa akan terjadi. Maukah Anda berdoa sedemikian? Itulah iman Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lakukanlah itu, praktekkanlah. Maka sungguh-sungguh kita akan melihat kuasa Allah akan terjadi di dalam hidup kita. Yang keempat, milikilah hati yang bersyukur. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, saudara, bersyukur adalah satu sikap yang pertama yang sudah kita ajarkan pada waktu kita mendidik anak-anak kita pada waktu kecil. Di setiap keluarga saya percaya. Ya, anak-anak kecil selalu diajarkan untuk mengatakan terima kasih pada waktu dia menerima sesuatu. Ya, itu adalah bersyukur dan merupakan sikap dasar di dalam kehidupan kita terutama sebagai anak Tuhan. Dan ucapan syukur itu merupakan satu kekuatan yang terbesar di dalam hidup orang percaya. Tetapi dalam prakteknya banyak sekali orang Kristen sulit untuk mengucap syukur. Mereka berdalih, ya, bagaimana dengan situasi pandemik ini? Bu Pendeta, seluruh dunia tergoncang. Apakah saya harus mengucap syukur? Nah, ini saudara, bisnis hancur, masa depan tidak menentu. Apakah saya harus mengucap syukur? Ya, saudara, seringkali kita mau bersyukur pada waktu jawaban doa terjadi. Pada waktu kita diberkati, pada waktu mujizat terjadi, baru kita mau mengucap syukur. Tetapi mari kita praktek akan firman Tuhan ini. Justru keadaan belum terjawab, kita mau mengucap syukur dan kita akan melihat kuasa Tuhan sungguh terjadi. Ya, harus orang percaya itu mampu mengucap syukur. Kita melihat daripada Raja Hizkia berkata di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara, luar biasa. Ya, apa yang dikatakan oleh Hizkia. Setiap orang yang hidup wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, hanya orang mati yang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan pemazmur mengingatkan di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah yang semua yang bernafas memuji Tuhan. Saudara, adakah pujian di dalam bibir mulut kita? Atau sumpah serapah karena kita kecewa, marah karena jawaban doa belum terjadi? Koreksi diri masing-masing, saudara. Kalau Anda mau masalah Anda dijawab, masalah kita terjawab, ikutilah akan firman Tuhan. Semua 1001 macam masalah yang terjadi, jawaban sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya,
Kuncinya adalah apakah Anda mau membaca dan mentaati untuk melakukannya. Saudara, kalau Anda melihat situasi yang tidak menentu dan tergoncangkan, kita mulai bersungut-sungut, kita marah, kita berkeluh kesah, ya. Seringan apapun pekerjaan yang kita lakukan, semuanya akan terasa begitu berat, ya. Sebaliknya dengan bersyukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, ya. Tidak pernah lelah, tidak menyerah, tidak berputus asa, karena ia tahu ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepadanya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Ya saudara, luar biasa. Baca ayat ini, rekam. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Dia memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Bagaimana saat ini Anda mendengar firman Tuhan? Bagaimana keadaanmu? Ingatlah ada Yesus di sampingmu. Dan dia menguatkan hatimu. Ya. Jadi dalam segala keadaan, belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Ya. Kita bisa melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, biarlah ayat ini menjadi ayat emas bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Rekam dalam hatimu, katakan berulang-ulang, maka firman ini akan menjadi rema dan terjadi di dalam hidup kita semua. Amin. Ya, saudara, ada satu kisah nyata. Saat badai tornado dahsyat menerjang di daerah Will County, Illinois. Seorang ayah muda duduk sambil menimang bayinya yang baru berumur 3 minggu. Ya. Setelah angin ganas itu menerpa dan menghancurkan seluruh harta miliknya, rumahnya sudah tidak ada lagi. Ya. Dan keadaan sudah mulai tenang. Dia melihat semua anak-anaknya, istrinya tidak ada di tempat. Berikut rumahnya yang berantakan. Ya. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, semuanya menjadi teduh, dia hanya duduk berdoa, dia tidak bisa memikirkan apa yang terjadi. Kemudian dia mulai bertindak, dia mencari saudara, dia berjalan, mungkin dia bisa menemukan keluarganya kembali. Dan benar, dia menemukan bayinya yang berumur 3 minggu itu berada di sebuah kebun daripada tetangganya. Saudara. Dan bayi ini dalam keadaan hidup. Kemudian dia melihat kedua anaknya yang lain. Dan dia menemukan juga istrinya di tempat yang lain. Sungguh dengan angin badai tornado itu sudah menghancurkan segala-galanya di dalam kehidupan mereka yang tinggal di Illinois pada waktu itu. Kemudian seorang reporter datang dan bertanya kepada pria ini. Apakah engkau marah karena engkau kehilangan rumahmu? Dan engkau kehilangan semua harta bendamu. Kemudian pria ini menjawab, tidak. Justru aku bersyukur. Karena aku menemukan kembali keluargaku dengan sempurna. Ya, aku bersyukur kepada Tuhan, dia katakan. Bahwa dia yang pegang kendali atas keluargaku. Dan juga pasti untuk orang-orang lain yang ada. Ya, saudara. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Seringkali tragedi itu terjadi dan seringkali tragedi itu berguna untuk mengingatkan kita apa yang sesungguhnya penting dalam hidup ini. Kehidupan itu sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ya, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, goncangan apa yang sudah pernah kita alami? Mengapa kita perlu kuat untuk menghadapi setiap goncangan? Ya,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan sudah mengajarkan bagaimana kita untuk menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Yang pertama, berpeganglah kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Yang kedua, bangunlah persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, konsisten. Yang ketiga, berjalanlah dengan iman. Dan yang keempat, milikilah hati yang bersyukur. Maka goncangan-goncangan yang besar diubah menjadi berkat. Ya, di tengah goncangan kita memiliki tindakan dan respon yang benar di hadapan Tuhan. Hadapi dan lewati setiap goncangan dengan ketenangan dan menguatkan dengan iman percaya. Ya, karena berikut yang kita terima adalah berkat yang besar. Di balik goncangan yang besar ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dengan luar biasa. Saudara, kita semakin melekat kepada Tuhan, maka kerajaan yang tak tergoncangkan itu yang menjadi milik Anda dan saya, ya, maka semua yang pernah Anda mimpikan, apa yang pernah Anda bayangkan di luar daripada kemampuan kita, Tuhan berikan dengan luar biasa. Apakah saudara bertahan di dalam badai yang sedemikian rupa? Goncangan-goncangan yang terjadi? Mari saudara, kita mau tetap membuka hati dan bersyukur. Kita akan menyembah, ya, kita kuat menghadapi goncangan yang ada. Ya, bertahan sampai kesudahannya. Karena Tuhan begitu baik. Buka hatimu saudara. Biarlah lagu yang kita nyanyikan ini menjadi doa bagi setiap kita. Setiap merasa lelah oleh perkara di dunia, ya Tuhan, Kau Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu
benar Tuhan, di dalam menghadapi goncangan hidup ini, kami terlalu percaya bahwa Engkau tetap menyertai anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Bapa, Engkau jamah setiap hati mereka. Engkau kuatkan melalui firman yang mereka dengar. Dan kami percaya dengan kuasa pengucapan syukur untuk firman yang boleh mereka lakukan. Sehingga hidupnya boleh diarahkan untuk menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Berikan kami hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk memperkuat manusia rohani kami. Dan semakin hari kami semakin menyatu dengan Engkau. Dan kuasa-Mu sungguh dinyatakan sepenuhnya atas hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi setiap pendengar firman Tuhan ini. Urapan yang baru boleh turun atas hidup setiap mereka. Sehingga mereka keluar lebih dari pemenang. Di dalam menghadapi goncangan hidup yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima kekuatan baru dari firman Tuhan ini mengatakan amin. Amin.